Si kakek keke, si sinyoh keke, pak keke, si kakek kekehan jangan berangkat, si sinyoh keke pengen berangkat, jadi pak keke. Si kakek itu udah sekarang kalau bener kamu keke, ya silahkan, paling kakek paling bisa mendoakan aja kamu biar dapat rezeki cepat pulang ya, ke terima kasih atas sisinya itu. Sisinya itu sama si kakek tuh udah sekarang ini aja, sinyo kamu tidur di sini dulu ya, kakek di sini sebelahnya, iya kek, besok kamu lanjutin perjalanan, iya kek. Sisinya tuh beres-beres biasa mau tidur di situ. Kalau si kakek biasa duduk, si kakek tuh duduk, langsung ambil tasbihnya, baca wirid atau baca apa nggak tahu. Sisinya sih mungkin jalan siangnya udah jalan jadi kesampean tidur ngorok, itu sih ngorok sisinya tuh emang tukang ngorok. Di dalam impiannya sisinya itu mimpi jalan-jalan ke suatu daerah situ. Di daerah situ tuh ada perkampungan lebar luas, penduduknya banyak. Tapi ya penduduknya itu, penghuninya tuh semuanya juga cebol. Entah perempuannya, entah laki-lakinya semua cebol. Itu di dalam impian itu sisinya itu paling tinggi situ, orang paling tinggi sama si cebol itu dibilangnya raksasa. Ya, masalahnya paling tinggi itu orang-orang kampung itu tingginya sedang tingginya tuh. Jalan terus di situ kampungnya luas, lewat kampung jalan-jalan diikutin sama anak-anak yang ada di situ tuh, orang-orang cebol diikutin teriak-teriak raksasa begitu dalam impiannya tuh. Pas nengok ke sebelah kiri, di situ ada pasar rame di situ, pasar. Semuanya juga orang yang di pasar juga semuanya gitu cebol, nggak ada yang tinggi, cebol semua di situ. Banyak yang nawarin, raksasa mau beli apa nih, saya jualan ini. Enggak, itu selalu enggak taunya ada yang cebol itu 4 orang mendekat bawa tumbak sama bawa tameng. Kata si cebol yang bawa tameng itu ya bisa kita sebut prajurit aja ya supaya gampang. Kata si prajurit cebol itu yang namanya tumbak kakinya itu disodok-sodok gitu ya, kan sakit, tusuk-tusuk gitu ya, digiring itu digiring langsung digiring. Di situ ada kelihatan dari kejauhan tuh ada keraton di situ, ada keraton. Kata si cebol penjaga itu yang 4 itu, udah kamu raksasa diam dulu di sini, saya mau lapor ke sana ke dalam ke raja. Kata si raksasa itu, si sinyo itu, udah silahkan kamu ke sana masuk. Itu si cebol tuh langsung lari ke dalam, lari laporan. Terus si prajurit itu keluar lagi, udah raksasa kamu dipanggil sana, boleh masuk. Udah masuk, itu sampai yang namanya si sinyo itu kepalanya itu sampai kejedot, kepalanya tuh pintu gerbang, sampai kejedot pintu gerbang. Ya mungkin karena sinyo itu tinggi besar, itu pintunya pendek ya, harusnya kan ya jongkok begitu, itu nggak berdiri tegak, jidatnya pentok. Pas pentok, aduh sakit ya. Raksasa mau nunduk jalannya, kamu udah ketahuan, langsung nunduk. Itu sejalan-jalan itu semua warga di situ, masyarakat di situ nggak ada yang tinggi, nggak ada pendek, semua cebol rata-rata. Pas sudah nyampe,
Itu yang namanya raja tuh kaget. Kaget tuh yang namanya raja tuh. Hei raksasa, kamu dari mana? Itu sisinya tuh senyum, disebut raksasa tuh udah sejalan-jalan dibilang raksasa, udah sama rajanya dibilang raksasa juga. Raksasa, kamu maksud tujuannya kesini mau apa? Emang kamu siapa, kamu nanya-nanya saya begitu, kata si cebok. Saya tuh di sini rajanya, ini ratu. Terus si raksasa itu sisinya itu nanya, oh kamu di sini warganya semua sama raja-rajanya di sini nggak ada yang tinggi, emang kenapa sih? Emang ini negara apa ini? Kok ini semuanya di sini pada cebol, pada pendek, gak ada yang tinggi? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Emang ini negara apa? Di sini tuh negara kejinan yang namanya jin tuyul. Tuyul tuh apa? Iya, itu bangsa jin. Di sini ini namanya keraton kejinan. Di sini ini namanya tuyul jin. Oh tuyul jin kok begini, semuanya pada pendek, ada yang tinggi. Iya, namanya jin tuh begitu. Oh jadi semua yang namanya tuyul itu pendek begini? Iya, semuanya begini. Emang kamu nggak pernah lihat yang pendek-pendek? Banyak, sering raja, sering, tapi nggak tahu namanya apa. Masalahnya, kata si singa itu, masalahnya saya nggak pernah nanya kamu bangsa apa, nggak pernah nanya. Buat apa pengen tahu rahasia orang? Saya nggak mau. Yang penting sekarang udah tahu bangsa yang begini itu berarti bangsa jin ya, bangsa jin satu yo. Oke. Dia raja nanya lagi, kamu sebenarnya kesini mau apa? Raja, saya nggak tahu mau apa kesini kan. Katanya itu, kata si kakek itu, katanya kamu mau ke kota mau cari rezeki. Iya, mau cari rezeki. Udah, kalau kamu mau cari rezeki udah nggak usah ke kota-kota ke sana mau ngapain. Kalau kamu mau nanti kata si raja jin, nanti saya di sini kasih apa? Kasih. Terus si raja itu manggil sama ini tuh, sama prajuritnya. Tahu berbisik-bisik apa nggak tahu tuh. Langsung prajuritnya pergi bawa. Ya namanya orang cebol tingginya sedengkul. Ya kalau sekarang sih mungkin ya gimana berapa, mungkin sekantong kresek mungkin dulu ya, mungkin gitu sekantong kresek kalau tuh dibawa. Udah sekarang raksasa ini kamu nggak usah cari-cari ke sana ke kota barang jadi, udah ini aja bawa sana pulang. Apa itu raja? Udah ini aja. Pas dibuka itu, kalau sekarang sih kresek, kalau dulu sih gembolan, gembolan kain hitam. Pas dibuka itu isinya emas batangan. Ya paling berapa biji, ya emas batangan juga nggak besar, paling sebesar korek bensin, paling sebesar gitu. Dikasih kresek, udah kamu pulang aja lagi nih. Itu sisinya dalam itu, saya nggak mau dikasih orang tanpa kerja. Saya pengen kerja, pengen rezeki yang berkah, yang halal, yang diridhoi Allah. Itu raja ketawa enak banget. Raja, suaranya kecil ya, namanya tuyul ya, kecil, saya nggak bisa nyentuhinnya. Ya sob, nggak bisa nyentuhinnya sob. Ya ton, nggak bisa, baik, lewat baik. Hihihi, itu. Lewat tuh. Itu si tuyul tuh ketawa. Udah raksasa ini aja nggak mau. Udah sekarang gini aja raksasa, kalau kamu pengen kerja di sini ada kerjaan, kamu mau nggak? Tuh di sono ada kerjaan, kamu bikin benteng aja. Nah kalau mau kerja bikin benteng apa ya, udah itu tuh kan tuh ada bangunan tuh kaputren belum kelar, belum selesai, udah kerjain aja sama kamu, kan kamu tinggi kan, sama kamu sih ente gampang gitu.
Ya kalau kerja begini saya mau, kata sisinya. Itu sisinya dikasih kerjaan sama si tuyul itu, dikasih kerjaan. Kasih kerjaan biasa, masang bata. Masang bata. Itu kalau dari si tuyul sih tingginya sedengkul itu, kalau di sisinya itu tinggi tembokan itu seudel lah. Seudel. Berarti tinggi buat tuyul itu nggak bisa loncat. Itu si tuyul, si sisinya itu di situ kerja anehnya tuh nggak pernah malam, siang terus di situ. Wah, kerja pasang bata sih itu tuh. Padahal belum pernah pengalaman pasang bata begitu, belum. Cuma ngelihat yang ada, yang udah jadi caranya begitu. Di situ ada ladenya, ya bahasa itu juga. Pasang bata begitu, jadi tukangnya gitu ya, pasang bata. Itu kerjanya tuh cepat, sehari, 2 hari, 3 hari, udah 3 bulan. Di dalam impiannya tuh udah 3 bulan. Terus sisinya tuh ngomong sama raja, sekarang kan saya di sini udah 3 bulan, saya mau pulang dulu. Takut istri saya kelaparan. Yang itu raja senyum. Ya udah, katanya, kamu raksasa, kalau mau pulang aja ya, ini bawa bekal buat keluarga kamu. Ya raja, terima kasih. Diterima, itu tuh diterima yang dari Raja Tuyul itu diterima. Pas bangun tuh udah subuh. Si kakek sih udah gak ada. Pas bangun si kakek udah gak ada. Si kakek tuh pas bangun celungak celinguk, sisinya itu cuma pas benar di sampingnya tuh ada gembolan 2, gembolan baju 1, gembolan hitam itu yang dari tuyul itu ada 1 di situ. Pas bangun liatin, itu sisinya itu bengong, mikirin, saya tuh ngimpi udah 3 bulan di sana. Kok sekarang udah cuacanya udah dingin begini, Neng? Emang jam berapa ya? Kalau ini apa, gembolan apa? Kata sisinya itu. Pas dilihat, pas dibuka, itu benar, itu ada emas. Situ tuh ya, kecil sebesar bensin korek, sebesar gitu. Ya lumayan juga sih. Sisinya itu mikir lagi, ini dari mana? Kan saya malam tuh mimpi kerja. Orang-orangnya kecil-kecil begitu, katanya tuyul, katanya. Jadi sisinya itu pas lihat barang tuh nggak sembarangan asal nerima, enggak. Diliatin aja itu barang sama sisinya tuh, diliatin, ini beneran apa bohong. Sisinya tuh sampai tangannya digigit, telunjuknya tuh kira masih mimpi gitu kali ya, digigit sakit. Oh ya bener, udah sadar. Buka, itu barang tuh di gembolan hitam itu diliatin, ambil 1 dipegang-pegang, ini bener enggak, kok begini, kan ini hanya sekedar ngimpi, kok jadinya begini. Lagi mikirin begitu, terus si kakek yang tadi tuh datang lagi. Lagi apa sih, kok pegang-pegang itu dari mana? Ya kakek, kan tadi malam saya ngimpi kerja di sana tuh udah 3 bulan. Terus itu apa tuh? Nggak tahu kakek, kalau ini apa? Itu namanya mas balokan. Udah, sekarang ini aja sih, kamu udah pulang aja. Kan katanya kamu 3 bulan, sekarang udah pulang aja. Enggak kan kakek, baru ini juga kan masih malam, belum 3 bulan, boro-boro 3 bulan. Malam aja belum tamat, belum habis, udah kamu besok. Nanti kalau udah matahari keluar, mending pulang aja lagi, pulang. Tapi malam aja belum tamat, belum habis, udah kamu besok. Nanti kalau udah matahari keluar, mending pulang aja lagi, pulang. Tapi kek, udah jangan tapi, kalau kamu nggak mau pulang, biar kakek antar ya. Antar kek, iya antar. Emang kakek mau ngantar saya, katanya itu, kata sisinya itu. Ya mau, dikarenakan kamu tuh punya pikiran polos,
nggak ada sifat keserakahan tuh, nggak ada. Makanya kakek mau nganter. Ya kalau kakek mau nganter ya udah nggak apa-apa kek, sambil di sana nanti saya kenalin istri saya sama kakek. Ya udah ngobrol gitu, udah gunter-gunter ngobrol sama si kakek, udah. Terus si kakek ngomong, sinyal sekarang gini aja ya, kamu tutup matanya sebelum dikasih aba-aba, suruh ini jangan dibuka matanya ya. Iya kek, sisinya penurut. Pas matanya ditutup merem, tangannya dipegang sama si kakek tuh, tangannya waktu dipegang, waktu merem tuh berasa ada angin ke badannya tuh, nabrak gitu, nebak gitu, berasa. Jadi si sisinya itu ada ada punya pikiran, kok tadi kan gak ada angin, sekarang kok anginnya gede begini, emang apa saya lari atau gimana. Tapi perasaan sih sisinya itu duduk, nggak nyampe memenitan, nggak nyampe jam-jaman, terus si kakek langsung, udah sinyal, udah nyampe ke rumah, udah kamu buka mata. Pas dibuka tuh bener, mata tuh itu di depan rumah mertuanya di situ tuh. Ini kayak rumah siapa, kata sisinya tuh. Ini kan rumah mertua kamu. Kok kakek tahu? Senyum si kakek tuh, senyum. Sinyal kalau kakek di mana aja insya Allah tahu, itu kehendak Allah, pasti kakek tahu, biarpun dengan sini ceritanya. Udah sekarang kamu masuk ke dalam, kakek mau pergi lagi. Ya kek, terima kasih kek. Ya udah, kakek mau berangkat ya. Udah si kakek berangkat, nggak meninggalkan jejak, nggak meninggalkan bekas, langsung sisinya itu ketok-ketok pintu. Tok 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 tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari dalam ada yang nyaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Saya pak, saya siapa? Yang menantu bapak. Kan tadi pagi berangkat, sekarang kamu udah pulang lagi. Iya pak. Terus dibuka sama mertuanya tuh, langsung masuk, cium tangan si itu sisinya tuh sama mertuanya tuh. Pas mertua perempuannya itu keluar, cium tangan lagi. Mungkin istrinya juga terganggu ya, waktunya mau sholat subuh sih ya, istrinya juga bangun. Itu istrinya tuh senang, girang gitu ya, langsung deketin sang suami si bule itu ya, si londo itu, dideketin sama istrinya, cium tangan, senyum manis gitu ya, kalau dikasih gula. Udah gitu langsung dikasih kasih air anget gitu, biasa diminum, biasa. Udah sholat subuh bareng berjemaah berempat. Udah gitu, udah pulang habis sholat subuh, terus pulang, terus nanya si mertuanya itu, emang sinyo kamu dari mana? Katanya mau cari rezeki, mau cari ke kota Kom, sekarang udah pulang. Iya pak, udah pulang. Kan saya di sananya udah 3 bulan. Ya saya kerja bangunan di sana, bikin benteng itu di sana udah 3 bulan. Malah ini saya bawa bayaran 3 bulan tuh. Itu si mertuanya tuh sama istrinya tuh bingung. Tadi pagi berangkat, pagi berarti sehari semalam, itu katanya tuh 3 bulan. Itu mertuanya tuh sama istrinya tuh bising-bising, ini anak apa udah gila apa stres apa gimana, udah 3 bulan baru berapa jam, harus sehari semalam. Enggak, kamu udah berapa hari, kamu kan tadi pagi berangkat, sekarang udah sehari semalam. Enggak pak, udah 3 bulan. Tetap itu si anak itu ngomongnya 3 bulan. Malah ini saya dibayar kerja nggak dikasih ini, cuma dikasih ini. Pas dilepas, dibuka, itu ditumpahin, ditiker, itu semuanya mas balokan sebesar korek bensin, sebesar gini nih ya, sebesar gini nih. Ini kurang lebih ya sebesar gini. Ini pak, satu dibayarnya sama beginian. Sama orang mana nggak tahu pak, tapi orangnya kecil-kecil.
Kalau ada yang tinggi malah kata sisinya itu, malah saya tuh dibilangnya raksasa kata orang itu tuh. Itu kira-kira daerah mana? Nggak tahu, nggak tahu. Kok nggak tahu yang jelas mana? Pokoknya nggak tahu aja, nggak tahu. Diceritain lagi pengalaman tadi tuh sama mertuanya, sama mertua perempuan, sama mertua laki-laki yang diceritain. Itu si mertuanya tuh malah senyum, nggak percaya. Oh, kenapa mimpi jadi kenyataan? Insya Allah kun kalau kitanya benar, insya Allah. Itu mertuanya, itu barang dipegang, diperhatiin, dielus-elus, digosok-gosok, malah digigit, benernya. Ini kamu sihnya bener enggak ya, nggak tahu Pak, pokoknya itu dikasih begitu, kerja di sana 3 bulan, itu tetap kekeh sisinya itu 3 bulan. Udah gitu, udah makin lama makin siang-siang, itu barang itu tuh langsung dijemur sama mertuanya tuh, dijemur. Tapi tetap urcing gerila, terus dicuci tahu pakai air apaan tuh nggak tahu. Itu sampai mengkilap kuning, udah mengkilap. Terus balik lagi. Sinyo, ini barang asli. Yang bener kamu dari mana? Apa dapat nyolong apa? Pak, saya nggak dapat nyolong, dapat ngasih. Saya kerja sama orang-orangnya pendek-pendek di sana. Katanya raja, malah pakai mahkota segala. Itu rajanya. Itu mertua tuh selalu dia nggak percaya. Saking kesalnya si Sinyo itu sih, boleh terserah bapak mau percaya mau enggak, terserah. Itu sih terserah bapak, yang penting itu barang, terserah mau dikemanain, yang penting saya udah kerja cari rezeki, itu dapatnya, mau diapain terserah bapak. Jadi si mertuanya juga kalah juga menyadari. Jadi udah kelihatan si Sinyo agak marah tuh. Dia langsung, ya Sinyo maaf ya bapak sama ibu, udah karena kan mustahil. Baru tadi pagi berangkat, sekarang udah pagi lagi, cuma sehari semalam kata kamu udah 3 bulan, itu mustahil. Dikira bapak sih kamu tuh udah gila. Itu si Sinyo dibilang gila, itu udah merah, malah padam, merahnya merah banget karena kan marah kali ya, emosi, dibilang gila. Wajar manusiawi kok. Terus istrinya udah jangan sama bapak kayak begitu ya. Begini jangan, udah kasih air minum sama istrinya. Udah agak siangan tuh mertuanya tuh bawa barang 2 biji. Katanya sih mau ke kota, katanya sih membuktikan bahwa ini barang bener atau enggaknya. Berangkat itu ke kota tuh ya, berangkat ya mungkin sekitar, kita pondok cerita ya, nggak tahu negonya harganya berapa, nggak tahu harganya berapa, nggak tahu. Udah sekitar jam 2 siang itu mertuanya datang lagi bawa oleh-oleh dari kota, bawa wah macam-macam ikan bandeng, lauk asin, segala macam keperluannya di dapur, boleh beli beras atau segala macam dibawa. Terus manggil, udah nyampe, udah dikasih minum sama istrinya, terus nanya lah, manggil sama sisinya tuh, mak Sinyo mana mak? Tuh ada di belakang lagi duduk. Panggil Sinyo, panggil tuh sama bapak. Iya mak, pak ada apa? Emang udah datang? Itu baru nyampe. Udah itu nanya lagi, pak udah lama pulangnya? Baru nyampe Sinyo. Begitu. Itu kabarnya gimana tuh pak, barang tuh laku dijual? Iya Sinyo, laku dijual. Itu bapak habis belanja, beli beras, beli baju segala macam buat kamu, itu supaya belanja bapak jual 2 batang, ini hasilnya masih ada, ini buat kamu nih. Udah nggak usah pak, bapak aja yang pegang, kalau saya sih udah nggak butuh kayak begituan, bapak aja yang pegang.
Itu si bapaknya tuh langsung manggil anaknya. Itu anaknya tuh dikasih perhiasan seperti anting, kalung, cincin, gelang itu dikasih. Jadi sekalian belanja kali ya. Sekalian belanja. Wah, jadi rame lah ya ke si ayah itu tuh. Pakai perhiasan. Yang anaknya, yang emaknya juga perhiasannya kayak. Nah sekarang sinyo kan ini udah dijual, udah laku dua, ini yang lainnya gimana sinyo terserah kamu. Pokoknya si Pak Sasi nggak mau tahu urusan itu, yang penting kata si sinyo itu, yang penting saya udah usaha untuk menjalankan kewajiban sebagai suami, terserah mau diapain nggak mau tahu, silahkan pakai yang benar, cuma mohon jangan serakah, kasih zakatnya, sodakohnya, fitrah sama orang-orang yang gak mampu. Itu si mertuanya tuh nangis, dengar begitu tuh nangis bangga gitu ya, terharu punya menantu begitu tuh, terharu. Terus langsung sisanya tuh habis dibagi-bagi sama tetangganya, berasnya semuanya segala habis tuh. Jadi habis hasil belanja tadi pagi tuh habis semua dibagi-bagi, itu dapat rezeki, dapat menantu, hasil kerja menantu selama 3 bulan pada hasil sehari semalam ya. Jadi mertuanya juga ke bawah gila 3 bulan, nikahnya aja baru kemarin aja itu nikahnya udah lama sih, sekitar 4 tahunan. Itu yang namanya istrinya sisinya tuh selalu ngeluh, tiap malam tuh ngeluh. Kalau pagi nangis, tanya sama emaknya nggak terus terang, tanya sama bapaknya nggak terus terang. Mungkin kesal, mungkin dari habis usaha tuh semalam 2 malam, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Mungkin tuh si bapaknya tuh kesal kali, mungkin kesal. Masalahnya anaknya tuh tiap hari tuh kalau pagi nangis. Seperti bapaknya tuh seperti marah sama anaknya tuh. Kamu habis disiksa atau gimana sama sinyo itu, kalau pagi nangis tiap hari pagi, emang kenapa kamu, kesel kayak bapaknya. Jadi si anak si perempuan itu katanya mau cerita terus terang, mungkin malu, mungkin gitu, nggak tahu. Sama bapaknya tuh sama ibunya diceramain, jujur terus terang, kenapa kalau setiap pagi. Terus anak perempuan itu ya begitulah, nggak mau cerita, nggak mau apa yang terjadi selama ini tuh, nggak mau, nggak cerita. Saking keselnya emaknya sama bapaknya itu ngomel-ngomel. Yang namanya perempuan ya ngomel-ngomel sama anaknya. Enggak bahasa kotor, enggak, yang ngomel wajar gitu ya. Bapaknya begitu. Mungkin karena dikarenakan diomelin sama bapaknya sama emaknya. Terus si perempuan itu jujur terus terang sama emaknya. Terus terang, kalau sama laki-laki nggak mungkin ya, malu. Terus anak perempuan itu terus terang cerita apa yang terjadi selama ini tuh, cerita dari awal sampai akhir diceritain, bahwa selama ini biarpun tidur sekamar nggak pernah bersentuhan. Jadi istrinya sisinya itu sakit hati, punya suami nggak tahu apa artinya suami. Jadi alasannya takut ada hansip, digerebek hansip, itu selalu begitu. Itu yang namanya mertua laki sama mertua perempuan itu bukannya marah pas ngedengar gitu, ketawa, jadi lucu gitu ya. Selama hampir 5 tahun belum pernah bersentuhan, nggak kayak zaman sekarang nikah 5 bulan anak udah lahir. Hebat ya si sinyo, bertahan imannya kuat ya sinyo, hebat ya. Itu orang tuanya tuh ketawain anaknya. Udah ketawa kenyang begitu, minum dulu ngopi,
Udah langsung manggil istrinya sini, kata bapaknya tuh. Ada apa pak? Itu si emaknya tuh, si istrinya tuh senyum-senyum. Kamu sini, bapak mau nanya boleh nggak? Emang nanya apa pak? Tapi jujur jawabnya ya, emang apa pak? Nggak, gini aja ya, kamu selama ini sama istri kamu gimana? Ya biasalah pak, tidur aja, tidur masing-masing. Tidur masing-masing gimana ya? Tidur masing-masing. Ya itu di kasur, kata sisinya, kata di kasur, saya di tikar. Jadi ya gitu. Jadi enggak apa-apa. Kenapa begitu? Itu kan istri kamu takut. Takut kenapa? Takut digerebek hansip. Kalau dulu sih bukan hansip, ronda. Jadi diganti hansip tuh sekarang ya. Dulu sih ronda. Itu mertuanya tuh ketawa lagi. Udah tadi ngetawain anaknya, sekarang ngetawain menantunya. Itu suami istri tuh ketawanya girang banget, jadi lucu gitu ya. Jadi sisinya tuh pikirnya nanya lagi, emang pak, emang kenapa pak kalau nanya-nanya begitu, emang kenapa pak? Terus ibunya, emaknya, Sinyo, yang namanya rumah tangga, kata ibunya, yang namanya rumah tangga itu harus saling pengertian, sama rasa, sama manis, sama pahit. Apa yang dirasakan istri itu harus merasakan suami. Yang maksudnya apa itu mak? Susah kalau ngobrol sama bolon. Udah pak, bapak aja yang ngobrol. Masih mau ke belakang, iya mak. Jadi bapaknya juga bingung. Maknya ngomong, istri yang ngomong itu dia ngerti. Nanya lagi. Jadi Sinyo selama ini kamu gimana? Ya gitu aja. Padahal tadi udah ceritain sama mama begitu. Terus kamu nggak pernah gini atau gitu? Apanya itu? Ya pertitangan kamu kemana? Enggak pernah. Jadi bingung ya. Itu si mertuanya tuh bingung mau ngomongnya bagaimana, mau ngomongnya bagaimana, bingung. Bingung aja tuh si mertuanya tuh bingung. Jadi ya nah, pas udah beberapa hari di rumah, si mertuanya terus izin lagi sama si Sinyo, bapak mau ke kota mau jual barang ini, kamu mau ikut nggak pak? Kamu mau pesan apa? Nggak pak, nggak pesan apa-apa. Terus istrinya sisinya dipanggil, nih kamu mau pesan apa? Terserah bapak aja, nggak pesan apa-apa. Nggak usah. Itu si mertuanya tuh langsung bawa barang satu, dibawa ke kota, dijual. Udah belanja borong lagi ya, tahu berapa gramnya nggak pernah nanya itu sisinya, laku berapa yang nggak pernah nanya. Udah datang, habis duhur tuh datang. Kebetulan sisinya tuh lagi duduk di tengah rumah, lagi duduk, lagi ngobrol bertiga itu. Datang, salam, terus langsung masuk. Itu hasil belanjaan tuh sama istrinya sama anaknya tuh dibawa ke belakang. Udah gitu mertua laki-lakinya tuh langsung deketin sisinya. Sinyo, ini bapak beli ini, kamu mau nggak? Emang apaan itu pak? Ya udah ini, udah kamu supaya tidurnya lebih nyenyak lagi diminum. Nanti kalau udah sholat isya, emang ini pil apaan pak? Obat apaan? Udah diminum aja. Nanti kalau udah minum ini, kamu tidurnya nyenyak. Oh iya pak, terima kasih.